Halo sahabat semua, jumpa lagi bersama saya. Ya, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia ya. Dan kata-kata ini kadang membuat kita itu salah paham ya, terutamanya yang daripada Indonesia. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan share dan subscribe, jangan salih di bawah untuk pemberitahuan terbarunya. Oke sahabat, kita langsung bahas ya. Jadi kata-kata yang pertama itu adalah budak ya sahabat ya. Memang kata-kata ini sangat sensitif ya kalau kita ucapkan di Indonesia ya, khususnya di daerah Jawa ya. Karena ini kata-kata ini diambil dari bahasa Jawa. Tapi untuk sebagian masyarakat Indonesia yang khususnya orang Melayu ya, ini kata-kata ini sama. Tapi kalau untuk orang Jawa khususnya ya atau di Indonesia ya, karena kata-kata budak ini sudah macam digunakan untuk bahasa nasional gitu ya. Jadi itu konotasinya itu sangat sensitif ya ataupun merendahkan orang tersebut. Jadi kalau di Indonesia itu jangan menggunakan kata budak ya. Dan itu sangat menyinggung perasaan orang-orang khususnya di Jawa ya, karena kata-kata budak itu sangat sensitif. Dan waktu saya pertama kali datang ke Malaysia itu saya dipanggil budak budak Indon itu, budak Indon itu. Saya itu merasa apa hal orang tuh panggil saya budak Indon pula, merasa macam orang tak ada harga lah ya, macam orang tak ada makna lah ya. Karena itu kalau di Indonesia itu artinya memang seperti budak itu pekerja kasar, bukan pekerja kasar ya, seperti diperbudak lah ya, diperbudak, disuruh kerja yang tak layak lah, seperti itu. Jadi itulah arti budak kalau di Indonesia ya. Jadi kalau kita yang mau ke Malaysia, khususnya orang Indonesia yang mau ke Malaysia, jadi kita harus belajar dulu biar nanti tidak salah paham ya. Oke, selanjutnya yaitu ada kata gampang ya. Gampang itu kalau di Malaysia itu artinya yaitu anak. Ya, tahu sendiri kan anak ya itulah. Ya, sedangkan kalau di Indonesia gampang itu artinya mudah. Dan gampang sendiri ini di Indonesia diambil juga dari bahasa Jawa ya. Jadinya uh, kalau menurut saya sendiri kata-kata gampang itu pun kata-kata mudah. Selanjutnya yaitu sesama ya sahabat ya, atau sesama lah kalau orang sana sebutnya itu. Sesama sendiri ini kalau di Indonesia artinya yaitu pilek ya sahabat ya, atau kita bersin-bersin lah, itu sesama ya. Ya sahabat, selanjutnya yaitu ada kasut ya sahabat ya. Ya, kasut sendiri ini kalau di Malaysia namanya sepatu ya sahabat. Sedangkan kalau di Indonesia itu namanya kaos kaki. Dan ini ada satu pengalaman lagi dari saya, waktu saya disuruh mengambilkan abang saya sebuah kasut ya. Dan saya carilah itu kasut di dalam lemari, dan ternyata yang dia maksud kasut itu adalah sepatu. Dan ternyata sepatu itu ada di bawah tempat tidur dia itu sahabat. Dan itu membuat saya bingung karena saya kira itu kasut itu adalah kaos kaki. Dan itu pengalaman sangat memalukan bagi saya waktu saya berada di Malaysia ya. Dan itulah sahabat ya, jadi kita kena belajar bahasa-bahasa yang mungkin tidak sepaham dengan bahasa kita di Indonesia ya. Selanjutnya yaitu peti sejuk ya sahabat ya. Peti sejuk sendiri ini kalau di Indonesia namanya kulkas ya sahabat ya. Dan ini ada satu lagi pengalaman yang menurut saya lucu dan memalukan ya sahabat. Karena apa? Saya disuruh mengambil minuman di dalam peti sejuk, dan itu saya cari, saya pergilah ke dapur ya, saya carilah itu minuman itu ya di dapur ya. Saya kira itu peti sejuk itu sebuah lemari atau apa gitu ya sahabat. Dan ternyata peti sejuk itu adalah kulkas sahabat ya. Selanjutnya yaitu tembikar ya sahabat ya. Tembikar sendiri ini kalau di Indonesia namanya yaitu semangka. Dan waktu saya pergi ke kedai buah, di situ saya mempunyai pengalaman yaitu saya disuruh abang saya beli tembikar ya sahabat ya. Dan saya di sana juga baru, dan saya nggak berani bertanya. Saya belilah buah melon dan saya bawa balik. Dia ketawakan saya sampai di rumah sahabat. Dan itu juga membuat saya malu juga, karena apa? Saya susah, saya tidak mau bertanya, sesat di jalan ya, seperti itu sahabat. Selanjutnya yaitu ada susu pekat ya sahabat ya. Susu pekat sendiri ini kalau di Indonesia itu namanya susu kental manis. Dan ini saya juga
baru paham karena dulu waktu saya belanja di sebuah kedai di sana, dan waktu saya disuruh mengambilkan susu pekat, saya ambilkan susu apa itu namanya, yogurt. Itu saya kira itu susu pekat. Dan kata-kata selanjutnya yaitu kereta ya sahabat ya. Dan kereta sendiri ini kalau di Indonesia itu namanya mobil. Dan di waktu itu saya disuruh abang lah ambilkan barang di dalam kereta. Lah, saya carilah kereta, kak mana ada kereta. Ternyata kereta itu adalah mobil sahabat, dan itu sangat memalukan bagi saya karena saya pun sebelum berangkat ke Malaysia itu saya nggak belajar bahasa Malaysia ya. Jadinya banyak bahasa yang saya tidak paham di sana. Selanjutnya yaitu ada jiran ya sahabat ya. Jiran sendiri ini kalau di Indonesia itu adalah tetangga ya sahabat ya. Dan di sini saya juga ada pengalaman yang menurut saya itu memalukan juga karena apa? Waktu saya disuruh mengantarkan makanan ke rumah jiran itu saya bingung jiran itu apa gitu ya. Jadi saya tanyalah jiran. Ternyata jiran itu adalah tetangga sahabat ya. Saya kira itu jiran itu apa itu nama, kuda. Saya kira jiran itu kuda karena di belakang rumah itu ada apa, peternakan kuda gitu. Jadi ya begitulah sahabat, pengalaman menurut saya memalukan karena apa, jiran saya kira kuda, lepas itu ada kasut saya kira itu kaos kaki, lepas itu temikai saya belikan melon, dan seperti itulah sahabat. Dan itu sangat memalukan bagi saya. Informasi dari saya semoga bermanfaat untuk kalian semua yang ingin belajar ke Malaysia atau bekerja ke Malaysia ataupun sebaliknya ya. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan share dan subscribe, jangan saat di bawah untuk pemberitahuan terbarunya, dan saya ucapkan terima kasih.